warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran sebagai umat beragama, kita berdoa dulu ya. Let's pray together. Raise your hand. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah ilmu pengetahuan bagiku dan pemahaman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, coba kalau kakak tanya apa kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran di kelas 1 dan 2, yaitu berhubungan dengan mengenal bentuk benda, kemudian ciri benda berdasarkan bentuknya dan wujudnya. Sebelum itu, apakah adik-adik tahu apa sih benda itu? Nah, benda adalah segala sesuatu di alam semesta yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Benda-benda saling mengisi alam semesta dan memiliki fungsi-fungsi masing-masing, memiliki bentuk bermacam-macam, dan juga ternyata bisa memiliki wujudnya. Baiklah, sebelum itu, di sekitar adik-adik, apakah ada benda? Coba perhatikan. Di rumah Andi, di sebuah kamarnya, lihat pada animasi berikut ini. Nah, di rumah Andi, dia sedang berada di kamar. Di kamarnya ada sebuah kasur dan ada sebuah jam dinding. Tahukah adik-adik bentuk apakah kasur dan jam dinding pada ruangan kamar Andi? Nah, pada gambar jam memiliki bentuk lingkaran. Kemudian pada kasur yaitu persegi panjang. Nah, benda juga ada yang ringan dan ada yang berat. Benda juga dapat diukur dengan alat ukurnya. Nah, namun tidak semua benda memiliki alat ukur yang sama, karena benda itu yang tadi ada yang berat dan ada yang ringan. Apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu ciri-ciri benda, yaitu berdasarkan bentuk, benda berdasarkan bentuknya, kemudian benda berdasarkan permukaannya, lalu yang ketiga, benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang benda berdasarkan bentuknya. Kakak bilang tadi, seperti contoh animasi sebelumnya, bahwa di kamar Andi memiliki maksudnya memiliki kasur dan jam, di mana kasur berbentuk persegi panjang dan jam berbentuk lingkaran. Nah, jadi bentuk-bentuk benda ini merupakan suatu merupakan bentuk yang ada pada benda, yaitu bentuk benda ini ada bermacam-macam. Ada yang persegi panjang seperti ini, lalu ada persegi, kemudian ada lingkaran, dan juga ada balok, ada persegi 6, ada juga segitiga, berbagai macam bentuk dari benda. Nah, apakah adik-adik tahu benda berdasarkan bentuknya itu memiliki ciri bahwa benda itu dapat tetap dan dapat berubah? Kenapa bisa begitu ya? Benda tetap merupakan benda yang kita pindahkan ke tempat yang lain, bentuknya tidak berubah. Contohnya adalah batu. Kemudian, lalu benda yang berubah adalah benda yang kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya,
ia akan berubah bentuknya. Contohnya, yaitu susu cair yang ada di dalam kotak susu. Kemudian kita taruh dalam sebuah gelas, seperti yang gambar di samping. Nah, dia berubah bentuknya dari yang cairnya di dalam kotak persegi, misalnya persegi panjang, kemudian diletakkan di gelas yang berbentuk tabung, maka bentuk benda susu cair tadi menjadi bentuk tabung. Seperti itu adik-adik. Nah, lalu sifat-sifat benda ada, yaitu benda lentur, kemudian benda kaku. Hampir sama mungkin dengan yang tadi, namun dalam penyebutannya berbeda ya. Benda lentur yaitu contohnya seperti berikut ini. Pir, di mana pir ini dia elastis atau lentur ya adik-adik. Kemudian begitu juga dengan gelang karet atau karet gelang. Dia bisa ditarik, dipanjangkan dan tidak kaku. Kemudian balon juga ya, sebelum dia ditiupkan dia adalah benda yang lentur. Lalu, bagaimanakah benda yang kaku? Benda kaku merupakan benda yang tidak elastis dan dia tidak bisa berubah atau tidak bisa ditarik dan dibentuk secara hanya dengan sebuah tangan kosong. Benda kaku ini biasanya seperti pagar rumah, kemudian pot bunga, lalu batu, di mana benda-benda kaku ini adalah benda yang keras atau benda yang di mana benda itu tidak lentur. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan mengenal benda berdasarkan permukaannya. Ada dua jenis benda berdasarkan permukaannya. Yang pertama yaitu benda yang permukaannya kasar. Apa saja benda yang permukaannya kasar? Coba perhatikan. Nah, pada gambar di samping merupakan batu kerikil atau batu yang bara yang besar yang memiliki tekstur permukaan yang kasar, di mana saat kita menyentuhnya kita akan merasakan rasa yang kasar dan tidak halus. Selanjutnya ada benda permukaan yang berjenis benda permukaan halus, di mana pada permukaannya itu kita dapat merasakan dengan halus, seperti kertas dan juga pada meja. Kemudian setelah kita mengetahui tentang benda berdasarkan permukaannya, kita selanjutnya akan mengenal tentang benda berdasarkan wujudnya. Kira-kira apa saja ya benda berdasarkan wujudnya? Sebelum itu, coba kita dengarkan animasi cerita berikut ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama.
tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Glowbee. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apa kita simpulkan pada cerita tersebut, ternyata benda berdasarkan wujudnya itu memiliki perbedaan yang berbeda-beda ya. Yang pertama itu apa saja benda berdasarkan wujudnya? Yang pertama adalah benda padat. Kemudian ada benda cair. Yang ketiga ada benda gas. Yang pertama kita akan membahas tentang benda padat. Benda padat merupakan benda yang bentuk dan ukurannya tetap, tidak dapat berubah. Kenapa demikian? Nah, karena benda padat ini menempatkan ruang dan volume yang tetap, mempunyai berat, kemudian bentuknya dapat diubah hanya dengan menekan atau memanaskan terlebih dahulu. Jadi, benda padat ini tidak bisa seperti benda cair atau benda yang lainnya yang bisa berubah. Lalu, kira-kira apa ya contoh dari benda padat? Coba perhatikan berikut ini. Nah, pada gambar di samping adanya contoh benda padat, yaitu ada bola, kemudian ada pisau, lalu ada jam dinding, kemudian lagi ada meja.
Nah, itu merupakan benda padat, di mana benda ini tidak bisa berubah meski kita tempatkan pada tempat yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda cair. Adik-adik tahu benda cair itu apa saja? Adik-adik, apakah di rumah sering minum air putih? Minum air mineral untuk kesehatan tubuh? Ya, tentu saja adik-adik semua jangan lupa untuk terus minum air putih dan jangan melupakan ya, karena minum air putih itu harus sangat penting. Baiklah, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, bahwa benda cair ini dia tetap, namun bentuknya bisa berubah karena benda cair mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Kemudian permukaannya itu biasanya tenang dan datar, lalu dapat mengalir ke tempat yang rendah. Benda cair menekan ke segala arah, menempati ruang tadi. Kemudian juga benda cair ini meresap bisa melalui celah kecil. Apa saja contoh-contoh benda cair? Nah, benda cair yaitu contohnya adalah minyak goreng, dapat dilihat. Kemudian air mineral atau air putih yang kata kakak tadi. Kemudian juga ada, apa itu? Nah, itu adalah minuman kesukaan semua orang mungkin ya. Ada minuman jus, dimana di situ ada gelasnya juga. Dapat dilihat bukan pada gambar jus, minuman jus itu ada 2 tempat, yang mana tempat itu memiliki perbedaan adik-adik. Jadi juga bentuknya berbeda. Nah, itulah maksud dari benda cair, bahwa dia memiliki ukuran yang sama namun bentuknya berbeda. Baiklah, selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang benda gas. Adik-adik, siapa di sini yang suka balon? Ada? Balon merupakan benda yang berjenis benda gas. Lalu, apa ya definisi benda gas? Nah, benda gas yaitu benda yang memiliki ukuran dan memiliki ukuran dan bentuk yang sama, dapat berubah-ubah. Ukuran dan bentuknya dapat berubah-ubah. Lalu ciri-ciri pada benda gas ini yaitu mengisi seluruh ruangan yang di tempatnya. Dia juga dapat menekan ke segala arah, mengikuti bentuk wadah. Kemudian udara juga memiliki berat. Contoh dari benda gas tadi yang setelah kakak sebutkan, bahwa gas merupakan contoh benda gas. Lalu yang kedua ada tabung. Kemudian ada untuk penyemprotan pada saat kebakaran, adik-adik tahu. Nah, itu merupakan juga benda yang berisikan gas. Lalu ada tabung gas untuk bunda-bunda atau ibu-ibunya adik-adik memasak. Itu merupakan benda gas. Nah, kita telah mengenal benda-benda mulai dari bentuknya, permukaannya, lalu wujudnya, serta ada sifat dari bentuk wujud pada benda. Coba untuk selanjutnya kita coba ketahui tentang alat ukur pada benda.
adik-adik tahu bahwa benda juga dapat kita ukur. Namun, tidak semua benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka alat ukurnya juga berbeda. Alat ukur pada benda berjenis dua macam, yaitu yang pertama alat ukur baku dan yang kedua alat ukur tidak baku. Alat ukur baku merupakan alat ukur yang hasilnya sama walaupun orang yang mengukurnya itu berbeda. Misalnya, kakak mengukur buku, kemudian si Ayu juga mengukurkan buku. Setelah diukur, ternyata ukuran dari kakak dan si Ayu memiliki ukuran yang sama. Berarti kakak dan Ayu menggunakan alat ukur baku pada mengukur buku. Nah, contoh dari alat ukur baku yaitu penggaris, kemudian alat ukur meteran, dan lainnya. Untuk alat ukur yang tidak baku, berarti kebalikan nih dari alat ukur baku, bahwa alat ukur tidak baku ini adalah alat ukur yang hasilnya setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya si Ayu tadi mengukur panjang pintu, dan kakak juga mengukur panjang pintu tersebut dengan alat yang tidak baku. Kira-kira apa ya alat tidak baku itu contohnya? Coba perhatikan animasi berikut ini. Ada sebuah tali karet. Anak-anak sudah pernah melihat tali karet? Nah, Udin ini ingin tahu berapa panjang tali karetnya. Dari gambar kamu bisa lihat, ini adalah Udin, ini adalah kakeknya. Udin ingin mengukur panjang tali karet yang ada di bawah ini. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangan. Anggota tubuh kita juga bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Tali karetnya Udin ukur dengan menggunakan jengkal tangan. Anggota tubuh kita juga bisa digunakan loh untuk mengukur panjang. Ada yang tahu anggota tubuh kita yang bisa mengukur panjang benda? Yang pertama adalah jengkal tangan, seperti yang digunakan oleh Udin tadi. Yang kedua adalah langkah kaki. Ketiga, depa, hasta, telapak kaki, dan telapak tangan. Keenam, alat ukur panjang ini merupakan alat ukur panjang satuan tidak baku. Tadi bahwa alat ukur tidak baku ini ada berbagai macam ya. Misalnya si Ayu dan kakak tadi mengukur dengan alat ukur baku dengan menggunakan jengkal, di mana jengkal setiap orang itu berbeda-beda ya adik-adik. Oleh karena itu berarti kita sedang menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, kakak sebutkan bahwa alat ukur tidak baku itu apa saja, yaitu jengkal, depa, hasta, dan juga langkah kaki. Nah, coba adik-adik perhatikan penjelasan. Adik-adik telah mendengarkan penjelasan yang tadi bukan? Bahwa alat ukur tidak baku ini memiliki berbagai macam dan ada penjelasannya. Nah, setelah adik-adik tahu mengenai alat ukur pada benda, berarti adik-adik di rumah pada saat ingin mengukur benda-benda di rumah, adik-adik bisa mengukurnya. Tinggal adik-adik pilih. Adik-adik ingin mengukur alat ukur dengan menggunakan alat ukur baku atau menggunakan alat ukur tidak baku. Baiklah, mungkin hanya ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan dulu alhamdulillah. Semoga adik-adik selalu sehat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.
I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax.